Saya Ajeng, main kuliner dari tahun 97. Udah punya cucu. Di Banyumanik, ya Semarang Banyumanik. Masakan itu menurut Ibu salah satu dari budaya kita juga. Jadi nggak lepas dari budaya. Makanya apa yang Ibu buat itu selalu ada historinya gitu ya. Terus masakan Ibu Pertiwi itu entah dari mana aja asalnya, alangkah baiknya kalau itu dilestarikan semua masakan-masakan Ibu Pertiwi itu, jangan sampai punah. Karena kembali lagi, masakan itu bagian dari budaya. Jadi dari masakan kita bisa mengenal daerahnya. Jadi masakan itu tidak lepas dari budaya, bagian dari budaya. Jadi dari menurut Ibu itu sangat-sangat berarti lagi, karena itu sama dengan identitas juga dari daerah tersebut ya. Satu toh. Terlalu banyak yang suka. Ya, Ibu paling suka sayur asem. Seru aja gitu ya. Jadi kayaknya sayur asem itu menggugah selera kalau kita lagi mood makannya turun. Misalnya bayangin aja sayur asem, ikan asin. Nggak usah ikan asin dah, sayur asem sama tempe goreng itu udah asik banget. Nah, sebetulnya sih mengalir aja, nggak ada pikiran aku besok di rumah mau bikin restoran bla 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 bla, nggak ada. Jadi semua mengalir aja, tahu-tahu buka aja gitu ya. Jadi Ibu kan udah punya restoran di bawah di kota, cuman rasa-rasanya udah males naik turun, satu macet, kendala macem-macem lah ya. Menurut Ibu buang waktu, buang energi. Udah lebih baik aku kalau bisa buka di rumah aja. Ibu buka dengan menu-menu rumahan, dengan suasana rumah, memang settingnya suasana rumah banget. Ibu tidak merubah desain dekorasi atau apapun, enggak ya. Ini apa adanya rumah Ibu yang sekarang jadi restoran. Kembali ke rumah, iya. Entah itu rumah nenek, entah rumah tante, entah rumah, pokoknya kembali ke rumah gitu. Rumah adalah tempat singgah kita di saat kita lelah, penat bekerja, pulang lelah dan sebagainya. Rumah itu bukan mewah ya, tapi rumah itu harus bisa membuat suasana hati kita, atau di saat kita berkumpul dengan keluarga itu membuat ada sesuatu yang nyaman gitu ya. Walaupun cuman duduk pakai dingkle, meja apa adanya seperti ini, tapi kita yang duduk di sini merasa nyaman, merasa homey banget gitu. Itu yang Ibu rasakan seperti itu. Ya itu tadi, kembali mengalir aja, jadi nggak pernah terpikirkan bisa buka rumah makan di rumah. Satu hal yang Ibu nggak yakin itu karena jangkauannya. Mbak kan waktu datang ke sini pasti sulit ya nyarinya. Nah itu kan, apa iya sih tamu-tamu ini mau hanya untuk makan, mereka bersusah payah cari tempat yang nyelempit gitu ya istilahnya. Nah begitu, tapi faktanya juga mereka mau. Justru semakin penasaran lah. Yang membuat mereka penasaran itu apa, itu Ibu nggak tahu. Semoga aja makanannya yang ngangenin. Ya kembali lagi, karena tadi Ibu menyebutkan masakan itu adalah bentuk dari budaya, bagian dari budaya. Sama, Ibu membuat rumah ini adalah detail-detailnya itu juga bagian dari budaya. Jadi kembali lagi, kita tuh kalau hidup
dengan bekal berbudaya itu rasanya beda. Kita mau melanggar sesuatu tuh kayaknya, aduh ini kan bukan budaya kita kayak gini, aduh ini kan bukan budaya kita kalau seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya itu lagi, kembali lagi Mbak sudah melihat sendiri pernak-pernik yang ada di rumah ini itu adalah terselip dari budaya-budaya, misalnya kok ornamen Chinese yang di sini, Tiongkok, bla bla. Karena ibu sangat apa ya, aduh seneng banget gitu, karena yang ibu pasang itu ibu pernah melihat sejarahnya dan sejarahnya itu melekat sekali. Kita kan boleh belajar sejarah itu dari A sampai Z, dari negara manapun sampai itu bagus lagi kalau kita mau belajar, mau tahu sejarahnya dan kita mengagumi, sah-sah aja kita menempelkan ornamen itu di rumah kita, nggak salah. Jadi itu adalah sama terselip, rumah ini adalah terselip pesan-pesan budaya juga. Ya, terutama di bidang makanannya, Mbak. Makanan itu makanya ibu sampai nggak apa-apa kalau kamu mau belajar masak sama ibu, belajar gratis, nggak apa-apa. Tapi kamu memang udah dari dalam gitu loh, wah aku pengen semakin banyak yang melestarikan masakan rumahan kita, makanan nenek kita zaman dulu, itu semakin bagus. Karena makanan kita itu nggak kalah, jauh lebih berkualitas daripada makanan-makanan yang sekarang seperti ya ayam-ayam crispy yang goreng pakai tepung yang begitu-begitu. Itu sangat-sangat simpel menurut ibu. Jadi kalau kita bisa mencintai sesuatu yang kita miliki dan kita rasakan, ternyata ya ibu tuh sampai seperti itu. Kalau masak, wah luar biasa ya, kok rumitnya kayak gini jadi masakannya kayak gini, wah rasanya kayak melayang-layang gitu. Nah itu harapan ibu sih, anak-anak muda terutama ya, itu bisa mencintai masakan kita sendiri. Itu yang utama. Selain dia mau belajar masakan dari belahan dunia manapun, monggo, tapi jangan dilupakan masakan kita sendiri.